Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, anggota grup belajar bisnis tanaman. Ini adalah sharing kedua kita. Di sini kita akan membahas pilar-pilar bisnis tanaman. Bagi teman-teman semua yang belum subscribe, bisa minta tolong subscribe terlebih dahulu. Mudah-mudahan bisa jadi manfaat setiap sharing-sharing kita. Sampai sharing selesai, video-video yang saya tampilkan akan saya unlisted dulu. Khusus istimewa untuk teman-teman grup terlebih dahulu. Ya mungkin bulan depan baru saya on ke publik. Oke, di video kedua ini kita membahas tentang pilar-pilar bisnis tanaman. Yang sebelumnya kita sudah membahas kenapa harus bisnis tanaman. Ada 7 hal ya, kemarin sudah kita bahas secara detail. Kita jelaskan keuntungan tinggi, walau harga turun tetap selalu untung itu gimana caranya. Minum persaingan dan penuh kolaborasi itu seperti apa, minim resiko itu seperti apa, dan lain sebagainya sampai 7 sampai pasar internasional kita bahas di video sebelumnya. Kita lanjutkan di sini tentang pilar-pilar bisnis tanaman. Dipersingkat saja karena saya tidak suka bertele-tele. Kalau ngomongin pilar-pilar pendapatan, saya berkaca di kuadran ini ya, yang ada kuadran kiri, ada kuadran kanan. Kuadran kiri adalah kuadran employee atau karyawan dan self-employed atau wira swasta. Ada juga kuadran kanan, kuadran businessman atau pengusaha, dan juga kuadran investor. Di sini kalau ngomongin pilar bisnis tanaman, maka kita bisa bedah ya dari kuadran ini. Dari kuadran ini kita bedah bahwasanya ternyata kalau ngomong bisnis tanaman, ya harus kita cari tahu kita mau memposisikan diri sebagai apa. Tentu yang akan jelas kita tinggalkan adalah employee atau karyawan. Kita tidak akan mengambil di ranah itu. Kelemahannya kalau kita menjadi seorang karyawan adalah karyawan menukar uang dengan waktu dan keahlian. Padahal waktu di dunia ini sangat terbatas, yaitu 24 jam. Kalau saya disuruh memilih aktivitas untuk mendapatkan keuangan, saya akan pasti memilih 3 kuadran. Yang pertama self-employed, 2 businessman, yang ketiga investor. Untuk employee pasti saya tinggalkan. Di sini employee seperti misalnya harus terikat kerja jam 8 pagi sampai jam 5 sore, itu pasti saya tinggalkan. Ya termasuk kalau punya bisnis harus pagi, siang, malam ngurusin bisnis pasti juga saya tinggalkan sih. Jadi sudut pandang saya terhadap bisnis pun hari ini sudah sangat berbeda. Karena semakin banyak hal yang saya pelajari sampai detik ini. Oke, kalau self-employed itu menukar uang dengan karya dan keberanian. Karena kalau tidak punya keberanian, tidak akan bisa menjadi self-employed. Gak akan bisa menjadi wira swasta. Wira swasta itu kelemahannya kerja sendirian. Jadi kalau dianya sakit, ya pendapatannya bisa dibilang sakit. Kecuali dia bisa membuat suatu sistem yang dia bisa terikat dalam sebuah sistem. Walaupun dia sakit, kontribusinya menurun, ya dia tetap dapat income-nya. Nah, kita bedah lah ya, lebih lanjut di slide berikutnya. Kalau bisnismen atau pengusaha itu menukar uang dengan membangun perusahaan. Kalau membangun perusahaan pasti ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah membangun daya ungkit, ya value atau nilai dalam perusahaan itu sendiri, dan faktor kali. Faktor kali bisa dengan cabang bisnisnya, bisa banyak tanamannya, ya bisa banyak jumlah stand tanamannya. Kalau online bisa jumlah banyak store-nya, mau di online, di Instagram, TikTok, Shopee, Tokopedia dan sebagainya. Di Shopee pun misalnya ada 10, Tokopedia ada 10, banyak macamnya. Kalau ngomongin bisnis, menukar sesuatu dengan membangun. Dan membangun itu pasti butuh yang namanya daya ungkit plus faktor kali. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa benar-benar bertemu ngobrolin panjang lebar tentang hal ini jauh lebih rinci lagi. Yang terakhir adalah investor. Investor adalah orang yang berani menukar uang dengan uang dan resiko, yang siap menerima kegagalan, yang siap menerima hasil. Jadi kalau jadi investor jangan hanya siap menerima hasilnya doang, karena pasti juga ada kegagalannya. Kayak gitu. Nah, dari bagian ini kita bisa pecah. Ternyata kalau bisnis tanaman pilar-pilarnya seperti ini. Kalau Anda mau jadi seorang karyawan untuk
dunia perbisnisan tanaman, ya sudah Anda bisa jadi buruh tani, atau Anda bisa jadi penjaga stan bunga, atau Anda bisa jadi admin sosmed untuk bisnis yang Anda sedang jadi karyawan di situ, atau Anda jadi petugas packing dan lain-lain. Intinya di sini Anda terikat dalam suatu bisnis tapi tidak memilikinya. Anda hanya berstatus sebagai pekerja. Yang tentu di sini uang yang ada di sini sebagai karyawan itu relatif sangat sedikit ya dibandingkan pengusahanya. Nah, nomor dua adalah kalau self-employed tadi menukar uang dengan karya dan keberanian. Di sini ada makelar tani, ada kolektor, ya, ada dropshipper atau seller online, ada konten kreator pekebun. Misalnya, ya udah deh, Anda mau bahas karena Anda suka baca, Anda tahu banyak tentang tanaman, tapi Anda nggak punya greenhouse, Anda nggak punya kebun. Ya sudah, Anda tinggal datengin kebun-kebun, visit, gitu, mohon izin untuk meliput dan sebagainya. Nanti kerjasamanya seperti apa? Anda dapat dari AdSense, dapat dari iklan di YouTube, Anda dapat gift di TikTok, gitu-gitu ya. Nanti entah dibagi seperti apa sama petaninya. Banyak cara, banyak cara. Lalu juga bisa jadi tour guide, Anda bisa mengumpulkan para petani, lalu Anda bisa menciptakan perjalanan wisata ke petani dan lain sebagainya. Oke, dan juga ada bisnis atau pengusaha. Di situ ada petani, pemilik lahan dan tanaman. Bisa juga Anda buat perusahaan event organizer yang menyelenggarakan kontes, membuat pameran, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang bisa diulik, ya. Lalu Anda juga bisa jadi seorang importir atau eksportir. Jadi kalau misalnya di Rusia sedang booming satu tanaman tertentu yang menurut Anda mungkin bisa dibawa di Asia, Anda bisa tuh impor tanaman itu menjadi yang pertama punya, lalu Anda bikin informasinya semenarik mungkin kerjasama dengan konten kreator, lalu digoreng ya informasinya itu, tanamannya itu jadi booming karena terbatas Anda sendiri yang punya, Anda jadi keuntungan yang cukup besar. Itu juga bisa. Yang terakhir adalah investor. Bisa pemilik lahan, Anda kalau punya lahan, orang nggak punya lahan, itu salah. Ya. Misalnya, Anda sudah hidup berapa tahun dan Anda belum bisa punya tanah, berarti ada yang salah dalam hidup Anda. Mungkin Anda malas, mungkin Anda kurang kerja keras, mungkin Anda kurang kerja cerdas, mungkin Anda kurang relasi dan sebagainya, sehingga sampai usia tertentu Anda belum mampu beli lahan, belum mampu beli tanah misalnya. Maka sebisa mungkin kan orang yang nggak punya tanah itu salah. Nah, kalau orang punya tanah dan tanahnya dibiarin, ya tambah salah. Kenapa? Karena dia hanya berharap nilai tanah yang naik. Padahal, ya, tanah itu kalau dijadikan greenhouse, itu jadi lebih produktif. Kalau greenhouse-nya dibubarin, tanahnya juga tetap naik harganya. Nah, tapi gini, kalau nunggu tanah naik, itu kan didiemin, dianggurin, ya bisa jadi mubazir. Tapi kalau lahan itu dibuat sesuatu yang untuk dikaryakan, maka jadi lebih baik ya. Atau Anda memiliki indukan tanaman. Ini misalnya saya kemarin ya beli indukan tanaman yang sekarang lagi harganya cukup bagus. Saya beli, lalu saya titipkan ke petani untuk diperbanyak. Nah, nanti di situ kita tinggal hitung-hitungan. Kalau masa panen misalnya 700 tanaman, nanti hitung-hitungan biaya ongkos produksinya berapa gitu. Bisa ada yang saya jual, bisa ada yang dijual sama petaninya. Nanti diomongin di belakang hal-hal yang rinci seperti itu. Atau Anda pemilik modal kerja petani, Anda punya uang misalnya 100 juta gitu ya. Lalu Anda ke petani, ini bisa buat apa aja, 1 juta ini tak kasihkan ke kamu, pasar 100%, nanti kalau panen hitungan bagi hasil seperti apa, itu juga bisa. Nah, di sini terserah Anda, kemampuan Anda bisa ngambil di mana. Ya, Anda bisa ngambil mau jadi buruh tani juga nggak apa-apa, silakan ya. Mau bekerja di tempat orang yang bisa tanaman, silakan. Mau jadi employee, Anda kerja sendiri, berkarya sendiri juga oke. Anda mau jadi pengusahanya juga oke. Anda mau jadi investor juga oke ya. Itu terserah Anda sesuai kapasitas. Tapi di sini saya akan berikan pandangan untuk Anda bahwasanya manusia punya pola pikir yang bisa nganterin dia untuk bertumbuh. Nah, saya mau cek dengan ada 4 pilar ini. Di sini Anda tentuin dulu, Anda mau jadi yang mana? Anda mau jadi yang mana? Saya kasih 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5.
Oke, saya anggap Anda sudah milih. Anda sudah milih. Sekarang tak kasih pandangan. Bahasanya kita hidup itu ada pola pikir, dan pola pikir ada levelnya, ada bertahap. Yang pertama ada pola pikir level 1, yaitu pola pikir atau. Jadi setiap ada pilihan peluang di depan mata, orang ini selalu memilih atau. Saya jadi karyawan atau wira swasta ya, atau jadi pengusaha atau jadi investor ya. Jadi dia pilihannya atau, karena di pilihannya 4, dia milih atau. Pemikiran atau adalah pemikiran yang membuat manusia susah berkembang. Ya, susah berkembang. Dan saya orang yang hari ini sudah meninggalkan pilihan atau, kecuali atau itu hanya untuk urusan yang berbau surga neraka. Jadi bagi saya, memilih atau hanyalah untuk sesuatu yang haram atau halal, karena outputnya jelas, surga dan neraka. Untuk pilihan mubah, untuk urusan ekonomi, untuk urusan kehidupan yang tidak menyangkut hukum haram dan halal. Kalau haram dan halal, saya pilih yang halal toh. Kalau surga dan neraka, saya pilih yang surga toh. Nah, tapi kalau sesuatu itu ya bebas-bebas saja, mubah-mubah saja, ya saya nggak akan milih dengan atau. Saya milih dengan level yang berikutnya. Nah, ini menarik kan? Anda tadi saya kasih pilihan. Jadi karyawan atau wira swasta atau pengusaha atau investor. Anda tadi udah milih tuh. Milih mana? Kalau Anda milih salah satu, berarti terjebak di sini. Kalau Anda sudah menentukan, oke, aku investor. Akhirnya Anda diam-diam saja. Anda tidak mau bergerak yang lain. Anda cuma naruh uang saja. Terus Anda nggak ngapa-ngapain lagi. Terus nantinya rugi. Skill Anda nggak punya. Terus, was, berantakan. Atau Anda menentukan jadi wira swasta, Anda menentukan jadi wira swasta, kenapa? Karena nggak punya duit. Akhirnya terset di pikiran Anda nggak pernah punya duit. Akhirnya pendapatannya segitu-gitu aja, habis untuk kebutuhan hidup. Ya, yang nomor 2 adalah pola pikir dan. Pola pikir dan adalah yang bisa lebih berkembang di atas pola pikir atau. Jadi dia punya keputusan yang lebih jauh. Misalnya, oke, saya putuskan jadi seller dan investor. Dia sudah memutuskan jadi seller dan investor. Memilih dan adalah memilih kemungkinan untuk bisa bertumbuh dan berkembang lebih jauh daripada memilih atau. Karena manusia akan bertumbuh selaras dengan keputusan awalnya. Kalau Anda sudah memutuskan hanya menjadi dropshipper, kemungkinan besar setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi, status Anda tetap dropshipper. Dan saya sudah sejak lama, dimanapun saya berada, saya tidak pernah memilih dalam keadaan atau. Karena saya sadar Allah menciptakan setiap manusia pasti sebaik-baiknya bentuk. Itu surat At-Tin ya. Dan bahwasanya sebelum menyampaikan itu Allah bersumpah beberapa kali sebelumnya. Watin, wazaitun, waturisinin gitu. Ya. Itu janji-janjinya Allah, sumpah-sumpahnya Allah bahwa Allah menciptakan manusia sebaik-baiknya bentuk. Jadi bisa milih dan misalnya seller tanaman dan investor. Nanti seller tanaman dipecah lagi kan, misalnya self-employed. Anda bisa jadi content creator dan apa dan apa dan apa dan apa dan apa gitu. Dan manusia ini dikasih waktu Allah terbatas 24 jam, tapi ada seninya. Ada manajemen yang bisa kita lakukan untuk kita bisa bertumbuh lebih jauh daripada orang lain. Saya tidak pakai manajemen waktu, saya pakai manajemen diri. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan saya nyampein tentang manajemen diri. Sehingga teman-teman punya sesuatu itu bisa benar-benar berfungsi dan bermanfaat gitu ya. Sekarang yang level 3 adalah pola pikir jika maka. Nah, ini adalah pola pikir yang lebih jauh lagi, lebih di atas lagi daripada dan. Misalnya, oke, saya putuskan menjadi seller dropship dulu untuk mencari modal, maka berikutnya modalnya saya buat jadi bekal jadi investor. Pengennya sebenarnya jadi investor, tapi karena sekarang nggak punya uang, ya sudah jadi dropshipper dulu. Tapi ini dibuat di awal keputusan ini, agar kita terset kalau punya uang untuk invest. Kalau nggak diset, jadi dropshipper aja pilihannya, atau ya, kalau milih atau aja, oke aku jadi self-employed dari dropshipper. Anda punya uang pasti untuk foya-foya, pasti untuk beli hal yang nggak jelas dan nggak bisa berkembang bisnisnya. Kalau di awal sudah ngeset, oke aku jadi dropshipper dulu 1 tahun, berikutnya punya uang, saya jadi investor. Dan milih jika maka adalah memilih kemungkinan untuk bisa bertumbuh dan berkembang lebih cepat. Kalau dan itu berkembang lebih jauh. Ya, berkembang lebih jauh. Nih, ini milih dan, berkembang lebih jauh. Kalau milih jika maka berkembang lebih cepat dan terarah daripada memilih dan.
Dan lebih jauh daripada atau, kalau jika maka lebih cepat dan lebih terarah daripada memilih dan. Karena sudah memiliki tujuan berikutnya yang telah Anda putuskan dari awal. Jadi tadi ada pilar-pilarnya, sekarang Anda silakan putuskan. Sekarang mau jadi yang mana, 1 tahun lagi mau jadi yang mana. Itu jika maka. Poin level yang terakhir, yang nomor 4 adalah yang ini tertinggi, adalah pola pikir jika maka more and more. Ya, ini untuk khusus untuk yang ini saya mohon maaf ya. Saya harus simpan ini kalau kita ketemu di greenhouse. Kalau Anda mau datang ke greenhouse kami, kalau kita ngobrol-ngobrol tentang pola pikir ini, ayo. Saya akan bantu Anda untuk lebih jauh memandang aktivitas bisnis Anda gitu. Bisnis tanaman oke, kita bahas, Anda punya bisnis lain oke, kita bahas gitu. Karena ini ilmu yang super powerful, berdampak terhadap perekonomian siapapun. Semoga kita bisa ngopi-ngopi bareng di greenhouse ya. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memudahkan kita punya waktu bareng-bareng untuk bertemu dan punya kesempatan, punya kemampuan bareng-bareng untuk bertemu. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk ngomongin kita bertemu, karena ngomongin bisnis dan sebagainya, saya mau nyampaikan yang terakhir adalah 2 hal yang timpang antar manusia dengan manusia yang lain. Yang pertama adalah timpang keberanian. Yang berani melangkah dan berani mengambil keputusan akan mendapatkan kehidupan yang terus bertumbuh dan lebih baik daripada yang lain. Saya harap Anda semua punya keberanian untuk nyebur, keberanian untuk bertemu, keberanian untuk melangkah, keberanian untuk memulai. Karena kalau kita sampai ketemu, kita akan bisa diskusi panjang lebar lebih jauh lagi yang mengasah pengetahuan kita. Karena setiap yang lebih berpengetahuan akan lebih mudah menyelesaikan persoalan hidup. Kalau punya ilmu bobotnya 10 dan ada bobot persoalan cuma 7, maka mudah saja terselesaikan. Kalau Anda punya soal cuma 2, tapi bobot ilmu Anda cuma 1, ya 2 itu bikin pusing karena Anda minus 1. Sama kayak misalnya kita sama-sama punya uang 5 juta. Tapi ilmu kita berbeda. Bagi Anda mungkin 5 juta bisa bertahan untuk 1 bulan. Mungkin kalau ngomongin sama saya, 5 juta itu bisa buat modal kerja yang bisa ngasilin 50 juta. Nah, gimana tuh caranya tuh? Nah, itu bisa kita bahas kalau ketemu. Ngomongin self-employed, ngomongin employee, ngomongin bisnis, ngomongin investor. Semua ini walaupun statusnya sama, kalau keberaniannya berbeda dan pengetahuan berbeda, hasilnya pasti berbeda. Demikian sharing pada kesempatan kali ini. Next sharing saya akan bahas tentang berani terjun di bisnis tanaman. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan komen di grup WhatsApp. Yuk kita diskusi ilmu apa yang Anda dapatkan dari sharing kedua ini. Ihdinash shiratal mustaqim. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.